Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun berada, senang menjumpai Anda lagi di Renungan Harian Sulung. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan akan direnungkan dari Yehezkiel 37 ayat 4-6. Demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tulang-tulang kering yang berserakan yang dilihat Yehezkiel menggambarkan kondisi umat Israel yang sudah hancur total karena dosa-dosa penyembahan berhala yang mereka lakukan. Di mata manusia, mereka tidak punya harapan lagi. Tetapi Tuhan berfirman bahwa Dia akan memulihkan mereka. Dan itu terjadi. Pada saat yang ditentukan, ada sisa bangsa, yaitu orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, kembali ke negaranya, membangun bait Allah dan tembok kota Yerusalem yang telah rata dengan tanah itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, dilahirkan di tengah-tengah mereka dan melalui salibnya menggenapi karya keselamatan bagi umat manusia. Itulah juga yang dialami oleh Grecia Polii, atlet bulu tangkis ganda putri yang memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo tahun 2021. Sebelumnya, pada tahun 2012, dia didiskualifikasi dalam Olimpiade London karena dianggap tidak sportif dan dihujat oleh semua orang di seluruh Indonesia karena dianggap mempermalukan negara. Saat itu rasanya hidupnya sudah berakhir, tanpa harapan, bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan yang dilihat oleh Yehezkiel itu. Namun, ketika dia bertekun dan dengan taat mau memulai kembali hidupnya dari awal, Tuhan mengangkatnya lebih dari apa yang bisa dia pikir dan harapkan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah dia belajar untuk menyandarkan hidupnya, setiap langkahnya kepada Tuhan, tidak lagi bersandar kepada kekuatannya sendiri seperti sebelumnya. Saudara, hari ini apakah hidup saudara hancur tanpa harapan? Bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan? Apakah karena kesalahan yang telah saudara perbuat semua orang menghujat saudara? Jangan putus asa. Tuhan yang memulihkan bangsa Israel dan Grecia Polii berkuasa melakukan hal yang sama bagi saudara. Dia hanya mau saudara taat, dan taat. Tuhan itu luar biasa baik, dan Dia tidak pernah salah. Jika Dia mengizinkan saudara hancur sampai ke titik nol, itu bukan karena Dia membenci saudara dan ingin membinasakan saudara, tetapi karena saudara membutuhkan semacam shock terapi agar saudara bertobat. Ketika tujuannya sudah tercapai, Dia pasti akan segera memulihkan saudara dengan cara yang tidak pernah saudara pikirkan dan membuat saudara jauh lebih indah
dari semula. Karena itu, apapun yang saudara alami saat ini, tetaplah bertekun. Arahkan pandangan hanya kepada salib Kristus. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, karena di kiri dan kanan banyak hal yang bisa menarik saudara ke bawah, membuat saudara bimbang, takut, khawatir, dan lumpuh. Ingat, Tuhan tidak ingin saudara lumpuh. Dia ingin saudara bangkit, bertobat, taat, dan menang. Maukah saudara? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami, karena dengan tangan kami sendiri, kami sudah menghancurkan hidup kami. Sehingga di mata manusia, kami sudah tidak punya harapan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan Tuhan melakukan semua itu, karena Tuhan mengasihi kami. Karena itu Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Dan dengan pertolongan-Mu, kami mau melangkah maju, mengikuti Engkau, sampai Tuhan membawa kami ke tujuan. Dan kami boleh memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.